Salam sejahtera Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya sendiri bernama Parno Lesmanalu, Sarjana Teologi Magister Pendidikan, Unit Kerja SMA Negeri 1 Kolam. Pengajar praktik saya Bapak Ahmad Marsudi SPD. Fasilitator saya Ibu Nur Halimah Harahap SPD. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Lasmaria Jai SPD, Unit Kerja SD Negeri 15805 Pinang Sore 15 di Kecamatan Pinang Sore. Pengajar praktik saya Bapak Ahmad Marsudi SPD dan fasilitator saya Ibu Nur Halimah Harahap SPD. di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Riko Wedi Panjaitan SPD, Unit Kerja SMA Negeri 1 Kolang, Kecamatan Kolang. Pengajar praktik saya Ibu Ani Herlinasari SPD dan fasilitator saya Ibu Nur Halimah Harahap SPD. pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dengan alur cerita untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat siang Bu Lasma. Selamat siang Pak, selamat siang. Oke, bagaimana nih keadaan Ibu hari ini? Sudah siap Bu? Ini saya dengar-dengar Ibu akan melakukan sesi coaching bersama coach. Kira-kira nih apa nih yang sudah Ibu persiapkan sebelum nanti Ibu melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching tentunya saya sudah mempersiapkan diri ya Pak untuk memiliki 3 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan membuat beberapa pertanyaan berbobot yang dapat menggali kompetensi yang dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, dari kompetensi tersebut mana nih yang pengen Ibu kembangkan? Ketiga-tiganya sih Pak ya, sebenarnya semuanya harus dikembangkan. Jadi kalau yang lebih spesifik begini maksud saya Bu, yang lebih spesifik mana nih dari kompetensi tersebut yang pengen Ibu kembangkan lagi pada saat nanti coaching ini loh Bu? Kalau yang lebih spesifiknya lagi sih Pak, itu membuat pertanyaan yang berbobot inilah Pak, agar semakin terampil dalam menggali kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach gitu, Pak. Oke Bu, baiklah Bu. Dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi apa nih indikator ketercapaian nanti dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, dan pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali kompetensi yang ada di dalam diri si coach, begitu Pak. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik-baik, kabar sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Luar biasa Pak, sehat. Bagaimana aktivitasnya sepanjang hari ini Pak? Apakah ada kegiatan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, gimana Pak? Ya, memang dalam kehidupan kita manusia ini ya memang selalu ada menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Kalau boleh saya berbagi cerita Bu, ya tadi pagi itu waktu bangun pagi-pagi kami biasakan berdoa. Tapi yang saya anak saya yang umur 2,5 tahun Bu, begitu dia papa mamanya sudah berdoa di kamar, dia pun ikut juga langsung meniru-niru kami Bu. Jadi itu rasanya sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa buat saya ya. Dan kemudian yang tidak menyenangkan ya
dari tadi malam hujan deras itu di daerah Pola, mungkin di daerah Kabupaten Tapera Tengah mungkin secara seluruhnya. Nah, jadi mau perjalanan ke sini ya diguyur hujan Bu, jadi agak sedikit ya terganggu, kurang menyenangkan lah Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak ya. Oke. Tadi Bapak menghubungi saya ini, Bapak katakan pengen menceritakan sebuah masalah yang sedang Bapak hadapi. Nah, kita ngobrol nggak lama nih Pak ya, cuma 10 atau 15 menit lah. Ya, kira apa nih yang mau Bapak omongin? Terima kasih dulu Bu ya atas kesediaan Ibu telah menyediakan waktu Ibu untuk bisa kita ngobrol Bu ya. Jadi saya bilang ya terima kasih sama Ibu. Nah, tentang masalah yang saya memang ada di mana di kelas saya itu kelas 10 IPS 1, kelas 10 IPS 2, 10 IPS 3, anak IPS lah ya. Setiap pembelajaran mapel saya, mereka itu ada beberapa orang yang kurang tertarik, kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran agama dengan saya. Jadi ya saya udah agak ya pusing sih apanya, ya sedikit galau lah, pusing, masa itu aja yang saya harus hadapi semua ya. Setiap belajar agama itu aja anaknya yang kurang berminat, kurang tertarik. Saya ingin dapatkan solusi dari itu. Begitu ya, Pak. Jadi Pak, percakapan kita ini rahasia ya Pak. Bapak nggak usah sungkan menceritakan apa yang menjadi persoalan Bapak, ceritakan saja. Nah, kita di sini juga tidak punya waktu yang panjang ya Pak untuk ngobrol. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita siang ini? Ya tentu Ibu ya, saya ingin ada kira-kira solusi lah Bu. Saya percaya dengan Ibu, karena itulah maka saya mencet Ibu, meminta tolong agar Ibu bersedia membagi waktunya untuk saya bisa membagi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di seputaran pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak didik saya. Bagaimana supaya nanti mereka itu tidak lagi seperti itu, ada minat, ada ketertarikan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan saya. Khususnya anak-anak kelas 10, IPS 1, IPS 2, IPS 3, itulah tujuan saya. Oh begitu ya Pak. Tadi Bapak punya masalah tentang siswa ini ya Pak ya, minat belajarnya kurang di pendidikan agama di kelas 10 IPS ya, IPS kelas 10 IPS, dan ada banyak lah seperti kendala dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, di mana siswanya kurang berminat belajar. Jadi dari pengalaman Bapak, kira-kira apa ini penyebabnya Pak? Ya, inilah Bu ya, memang karena memang saya kurang tahu memang Bu ya apa track-tracknya dalam mereka, makanya saya coba dengan Ibu. Tapi kemungkinan ini Bu ya, kemungkinan metode pembelajaran saya kali ini yang nggak pas ya Bu ya. Oh, metode pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini seperti apa Pak? Ya, metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya kebanyakan ceramah sih Bu ya, kebanyakan ceramah. Tapi bagi sebagian siswa, menurut saya sebagian siswa banyak yang tertarik. Buktinya anak-anak kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 itu rata-rata nggak ada temuan saya lihat tentang masalah kurang minat, kurang tertarik. Dan di 10 IPS 1, 2, 3 ini sebenarnya hanya beberapa orang. Jadi saya merasa nyaman-nyaman aja sih melakukan metode pembelajaran secara ceramah. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi kira-kira menurut Bapak dari sekian banyak siswa, ada juga siswa yang tidak suka metode ceramah. Kira-kira penyebab ini apa Pak, kira-kira penyebabnya? Itulah Bu ya, jadi kita kan ini guru Bu ya, apalagi guru yang sudah disebutkan profesional ya, apalagi saya ini sudah sertifikasi ya, harus bisa profesional dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Ditambah lagi dengan sekarang ini kan saya juga sudah mengikuti pendidikan guru penggerak Bu.
di dalam pendidikan guru penggerak itu saya dapat sebuah metode pembelajaran namanya metode pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, ini kayaknya, Bu, ya, ini menurut saya loh, ya, ini bagus ini clear ini. Ya, saya mau mencoba eh, menerapkan ini, mengkaitkan metode pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya, Bu, ya, secara keseluruhan buat anak IPA maupun di IPS. Tapi terutama nanti di anak IPS ini, karena di sini yang saya temukan kurang minat, kurang tertarik. Saya mau coba menerapkan itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran seperti apa itu? Oh, begini, Bu, ya. Pengertian metode pembelajaran berdiferensiasi adalah satu usaha upaya menghadirkan sebuah pembelajaran yang memenuhi setiap kebutuhan individu siswa, ya, memenuhi setiap kebutuhan individu siswa. Satu upaya usaha untuk memenuhi setiap kebutuhan individu siswa. Jadi makanya seorang guru harus menghadirkan 3 diferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Ya. Nah, di diferensiasi konten ini ini berupa sumber-sumber belajar, ya, sumber-sumber belajar. Ada itu berupa konten, mungkin mereka anak-anak itu ada yang senang dengan video, ya, video itu kan juga gambar dan audio. Ada juga mungkin barangkali nanti hanya audio, ada juga mungkin hanya visual, ya kan, atau juga barangkali juga ya sumber-sumber bacaan. Nah, ini adalah konten. Nah, kemudian kalau di dalam diferensiasi produk itu, ya, diferensiasi proses itu, ya, nanti barangkali ini anak-anak ini kita buat misalnya diskusi kelompok, ya kan, supaya mereka saling berinteraksi. Atau barangkali juga nanti ada yang namanya senang main game, tapi tujuannya bukan nanti semuanya juga tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya, ada juga barangkali juga nanti lewat project, ya, kita buat sebuah proyek untuk mereka bisa kerjakan. Nah, di diferensiasi produk itu adalah hasil belajarnya, bisa berupa tulisan, gambar, ya. Nah, jadi seperti itu barangkali ini yang belum saya hadirkan, Bu, di dalam pembelajaran saya. Barangkali itu yang bisa saya mau terapkan, Bu. Begitu, Bu. Oke, Pak. Dari masalah-masalah ya, siswa tadi yang tadinya tidak minat belajar, jadi solusi untuk membuat siswa ini minat belajarnya semakin meningkat itu tadi ya Pak ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Jadi Pak, dalam kondisi saat ini nih, kalau dibuat dalam skala 1 sampai 10, minat belajar siswa itu kira-kira ada di level berapa kira-kira? Ya, untuk saat ini ya, kalau mereka yang tidak berminat itu ya di bawah 50%, Bu. Itu di skala 4. Tapi kalau yang lain-lainnya itu yang anak IPA ada yang sudah 8, ada 9, Bu. Tapi yang ini di skala di 4, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi harapan Bapak mau menaikkan level minat belajar ini ke angka berapa ini Pak kira-kira? Ya, tentu seorang guru yang baik itu ya tetap tidak putus-putusnya untuk berusaha semaksimal mungkin membawa anak-anak didiknya ini ke skala 10 kalau bisa, Bu, ya, skala 10, Bu. Ya, tidak lagi di 4, tapi nanti 8, 9, kalau tidak perlu 10. Itu harapan saya. Begitu ya Pak. Jadi untuk mencapai level yang 8, 9 atau 10 ini kira-kira langkah apa nih yang pertama Bapak lakukan? Begini, Bu, ya. Jadi saya memang tadi bilangnya metode berdiferensiasi, ya. Jadi nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya, ya. Di semua kelas akan saya terapkan. Begitu. Begitu ya Pak. Jadi kira-kira apakah Bapak bisa melakukan hal itu? Saya yakin bisa, Bu. Ya, akan saya lakukan. Kapan bisa Bapak terapkan metode pembelajaran ini Pak?
Nah, ini kan masih suasana liburan Ramadan ya, Pak. Minggu depan baru kemudian kita aktif belajar. Saya akan melaksanakan ini minggu depan, Bu. Karena saya ini kan butuh proses nih, Bu. Ya, butuh proses karena kan untuk FTP-nya lagi. Iya. Ya, rencana pelaksanaan pembelajarannya karena nggak mudah loh, Bu. Membuat FTP harus memenuhi semua kebutuhan setiap individu siswa itu. Ya, siapkan lagi kontennya, siapkan lagi prosesnya, siapkan lagi nanti produknya. Ya, jadi saya butuh waktu yang kali 1 minggu ke depan. Minggu depannya Pak. Jadi saya pengen sekali nih Pak mendengarkan hasil dari pembelajaran berdiferensiasi tadi untuk 1 minggu ke depan. Jadi nanti Bapak kabari saya bagaimana hasil dari perubahan minat siswa tadi. Saya Pak ya? Ya, tentu sekali Bu, saya dengan senang hati akan menyampaikan kepada Ibu. Ya, karena kan ini dari Ibu nih saya dapatkan solusi loh Bu nih. Betul. Oke Pak. Kita sudah di ujung sesi ini Pak. Kira-kira Bapak dapat apa dari percakapan kita tadi? Wah, saya awalnya tadi Bu ya, waktu sebelum kita berbincang-bincang ini, saya galau nih, bingung. Ya, karena menghadapi anak-anak itu aja yang kurang minat itu. Ya, anak 10 ke 1, 2, 3 itu kurang minat, jadi terbawa kepikiran Bu. Tapi setelah melakukan percakapan dengan Ibu, saya menemukan solusi. Ternyata solusinya harus menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya tunggu kabar dari Bapak ya. Iya Bu. Oke. Iya. Selamat siang Bu Lasma. Selamat siang Pak, selamat siang. Nah, tadi saya sudah dengar proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Koci. Dari percakapan-percakapan ini Bu, saya juga sudah melihat ada hal-hal yang saya temukan saat mengamati hasil percakapan ini Bu. Yang saya mau tanyakan ini Bu, dari indikator yang Ibu inginkan tadi di awal, tujuan pengembangan kompetensi coaching yang ingin Ibu inginkan, apa nih yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi? Iya Pak, tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada coach, dan pertanyaan-pertanyaan itu dapat membuat coach ini menggali kompetensinya atau mengetahui kompetensi yang dia miliki, dan dia juga memperoleh sebuah solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi Pak tadi. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Saya juga tadi melihat dari percakapan Ibu dari proses coaching ini, saya juga membuat rubrik penilaian yang saya lihat tadi kompetensi coaching yang harus dimiliki itu sudah ada di dalam proses coaching tadi. Yang pertama tadi bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana Ibu juga hadir penuh, bagaimana Ibu mengenal emosi atau melihat ekspresi dari si coach tadi sudah berjalan dengan baik, dan semuanya itu sudah terkonsep dalam bentuk alur tirta namanya Bu. Jadi coaching Ibu itu sudah baik Bu, sudah sangat baik saya lihat. Terima kasih Pak. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan lagi Bu, dari beberapa kompetensi yang sudah berjalan tadi, mana nih atau bagaimana upaya Ibu melakukan kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi, dan bagaimana nih caranya Ibu? Iya, kalau kompetensi yang ingin dikembangkan ya semuanya ya Pak ya, ketiga-tiganya. Yang pertama itu tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka ya. Itu semua perlu dikembangkan dengan cara ya banyak berlatih lah Pak. Kira-kira seperti itu. Oke Bu, mudah-mudahan dengan terus berlatih coaching ini bisa dapat dilakukan, bisa dapat dilaksanakan menjadi pembudayaan atau budaya yang positif bagi kita atau di sekolah kita. Terima kasih banyak Bu Lasma untuk perbincangannya. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang.